Mungkin Anda akhir-akhir ini mungkin Anda sempat lihat berita ya di koran atau di online banyak sekali ya. Masih banyak berita-berita tentang PHK ini kemarin dari Sritek, kemudian pas Lebaran kemarin ya ada dari Yamaha juga, bahkan sepatu Nike juga ya. Banyak orang yang hengkang ya, perusahaan-perusahaan besar cabut dari Indonesia ya, dan mereka investasi di negara lain. Anda tahu ya, mungkin Anda pernah lihat berita ya, ada yang beralih ke Vietnam ya. Kenapa? Karena di sana harga biayanya lebih murah pekerjanya ya, dan etos kerjanya Vietnam itu juga luar biasa, teman-teman ya. Mohon maaf dibanding negara kita ya. Di sana etos kerja makan bahkan Apple sendiri kalau Anda lihat ya, perusahaan Apple sendiri Apple itu juga akhirnya memilih Vietnam ya sebagai pabriknya ya, bukan Indonesia ya. Makanya sempat kemarin penjualan Apple di stop ya karena tidak membayar sesuai kuota ya. Oke ya. Nah, ini juga ya. Dan ini tadi saya pas buka di Google ya, nggak sengaja saya lihat ini teman-teman ya. Anda tahu ini Mensesnek ya, Caimin ya, tahu ya pasti ya, Menteri Sekretaris Negara ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa memang kondisi sekarang ekonomi Indonesia bahkan global ya sedang tidak baik-baik saja ya. Dan ini Anda mungkin tahu juga ya, sekarang ada lagi bersiteru ya perang dagang antara Amerika dan China ya. Amerika untuk mengamankan posisi atau ekonomi dalam negerinya, dia membuat tarif ya untuk uh, import barang ke Amerika ya. Semua karena akan dikenakan tarif resiprokal itu ya. Jadi banyak banget ya, Indonesia juga kenanya lumayan banyak. Akhirnya apa? Dampaknya apa? Nah, sekarang sudah mulai kerasa ya, harga-harga sudah mulai beberapa naik, termasuk tempe. Siapa yang senang makan tempe? Saya tanya di sini. Tempe, tahu, ada? Siapa yang senang makan tempe tahu di sini, teman-teman? Oh ya, ada nggak nih yang makan tempe tahu? Oke, ya. Oh, saya salah ya, saya lupa. Oh, Menko Pemberdayaan Masyarakat ya. Oke, saya lupa. Sekilas kalau nggak salah saya lihatnya Mensesnek ya. Oh, salah ya. Oke, maaf ya. Berarti saya keliru. Tapi yang jelas uh, bagian dari menteri ya. Saya lupa detailnya. Saya lihat tadi sekilas ya. Oke ya. Oh, lagi makan lodeh tempe, siap. Anda tahu nggak teman-teman ya, kedelai itu bahan baku tempe, tahu tempe itu teman-teman yaitu kedelai. Anda tahu nggak kedelai yang untuk produksi tempe ya dan tahu itu diimpor dari Amerika? Anda tahu nggak? Yuk saya tanya, Anda tahu nggak? Kedelai yang kita makan tuh tempe yang pasaran ya dan tahu itu kan buatnya dari kedelai itu diimpor dari Amerika. Anda tahu nggak? Ya, ya. Jadi walaupun tempe itu makanan khas Indonesia ya, tahu katanya ya, tapi bahan baku dasarnya yaitu kedelai itu diimpor dari Amerika, teman-teman. Dan otomatis harga karena ada tarif itu dari Amerika, otomatis karena kita import barang dari Amerika, kena tarif juga ya. Makanya harga kedelai import ya itu naik. Nah, ya. Jadi di beberapa daerah itu harga tempenya sudah naik. Nah, ya. Jadi kalau Anda tahu, nah, jadi ini dampaknya ya. Jadi ya kita nggak tahu ke depan. Semoga eh, tarifnya jadi turun ya atau bahkan di nolin ya. Kalau Indonesia kan kenanya kalau nggak salah sekitar 35% ya. Nah itu ya. Jadi ini udah mulai berpengaruh teman-teman. Jadi ya kita harus lihat-lihat juga ya sikosnya. Jadi kesimpulannya apa Mas? Kesimpulannya Anda harus punya dana cadangan yang cukup ya. Kalau enggak gimana Mas? Ya nanti Anda akan was-was terus ya. Kalau ada apa-apa ya akan repot nantinya ya. Tapi kalau Anda punya cadangan dana ya yang stabil, yang cukup banyak ya, Anda akan relatif lebih lebih nggak usah khawatir lah gitu ya. Tapi kalau Anda nggak punya cadangan income, nah ini yang repot nanti ke depan ya. Kalau ada apa-apa, harga melonjak semua, nah itu yang repot ya. Baik, nah malam hari ini kita akan bahas tentang affiliate marketing teman-teman ya.
Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau tanya dulu di sini, siapa yang sudah tahu tentang affiliate marketing? Anda boleh ketikkan sudah. Bagi Anda yang Oke. belum familiar atau Anda belum pernah, Anda boleh ketikkan belum. Nah, saya pengen lihat nih teman-teman di sini Anda sudah banyak yang tahu atau yang belum nih. Nah, oke ya. Saya sendiri teman-teman sekarang makannya kedelai lokal. Ada kedelai lokal teman-teman, tapi harganya mahal. Ya, terus terang aja. Ya, kalau Anda tahu, ya saya nggak promosi merek tertentu sih, tapi yang saya tahu Atempe itu itu lokal. Jadi kedelai lokal. Ada, tapi mahal harganya. Ya, mahal. Belum, belum Mas. Sudah. Oh, ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum ya. Oke, baik ya. Oke ya, kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, Mas, apa itu affiliate marketing? Ya. Nah, jadi affiliate marketing itu adalah satu sistem pemasaran atau sistem penjualan dengan menggunakan internet, di mana si pembuat produk memberikan komisi kepada affiliate dalam ini makelar jika berhasil mengajak seseorang untuk beli produknya. Ya, jadi di affiliate marketing itu melibatkan tiga orang, teman-teman. Yang pertama adalah yang punya produknya, ya. Yang kedua adalah pembeli, ya, yang butuh produknya. Ya, yang ketiga adalah makelar atau perantaranya. Nah, si affiliate ini adalah perantaranya yang mempertemukan antara yang punya produk atau saya sebut juga dengan vendor ya atau merchant dengan konsumen atau pembeli. Nah, jadi itulah tugas affiliate ya. Nah, sama dengan makelar ya. Jadi affiliate itu ya makelar. Lalu bedanya apa dengan makelar-makelar biasa gitu ya? Makelar tanah, makelar rumah gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau affiliate teman-teman, dia tidak bisa markup harga. Jadi jualannya itu menggunakan link ya, link affiliate. Nah, ya. Jadi tidak bisa markup harga. Kalau Anda makelar tanah kan Anda boleh markup tuh ya, makelar rumah ya, harga dari aslinya rumahnya dari yang punya 500 juta, makelar Anda markup jadi 16 juta, itu bisa. Nah, ya, tapi kalau affiliate nggak bisa karena dia menggunakan website, menggunakan link untuk membeli. Jadi harganya udah dari vendornya, nggak bisa diubah-ubah harganya. Nah, ya, jadi murni hanya mempromosikan link atau produk lewat sebuah link produk. Nah, udah kalau orang beli, nanti urusannya ke vendornya, tidak ada kaitannya dengan kita lagi, gitu. Seperti itu. Ya. Nah, itulah affiliate bedanya, teman-teman. Ya, affiliate beda dengan makelar itu ya. Jadi promosi dengan menggunakan link atau tautan. Ya, seperti itu. Nah, paham ya, teman-teman ya. Jadi affiliate itu sama seperti makelar. Bedanya adalah affiliate makelar online dan jualan produknya ya menggunakan link atau tautan. Ya, mungkin Anda pernah lihat di Shopee atau di mana lagi, di Instagram, di TikTok ya, orang mempromosikan sebuah produk, lalu Anda diarahkan untuk mengklik link gitu ya. Nah, itulah affiliate ya. Oke. Paham ya, teman-teman? Nah, sekarang saya tanya ke Anda, siapa yang mau dapat 10 juta per bulan dari affiliate tanpa ganggu pekerjaan Anda? Artinya apa? Kalau Anda sudah punya pekerjaan saat ini, ya, entah itu pegawai, entah itu guru, entah itu PNS, tapi Anda masih bisa mendapatkan income tambahan lewat affiliate tanpa harus mengganggu jam kerja utama Anda. Nah, coba saya tanya dulu siapa yang mau nih. Saya mau Mas, siap ya. Oke, saya coach. Oke ya. Saya sudah affiliate tapi belum mengasihkan. Oke ya, nanti kita bahas lagi ya. Oke ya, siap. Mau Mas, gimana? Oke ya. Baik, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, nah, jadi apakah mungkin Mas bisa dapat 10 juta per bulan dari affiliate? Nah, mungkin sekali teman-teman. Ya, jadi mungkin Anda sudah pernah dengar juga, tapi Mas setahu saya affiliate itu kan komisinya kecil ya. Ada yang bilang cuma 2.000, 1.000 gitu ya.
5.000 gitu. Ya, itu nggak salah teman-teman. Memang ada komisi kecil seperti itu. Dan itu biasanya di produk fisik ya, di marketplace. Contoh di Shopee. Ya, 1% sampai 10% itu memang ada. Ya, nah, dan kalau Anda pengen mendapatkan income yang besar, ya, nah tergantung usaha Anda juga. Ya, dan platform yang Anda ikuti ini. Contoh di afiliaja.com ada juga tuh yang dapat gede ya. Puluhan juta juga ada ya, 5 juta, 10 juta juga ada. Kemudian ini 28 juta juga ada ya. Lalu 20 juta ya juga ada, 40 juta juga ada. Jadi tergantung Anda. Yang jelas affiliate ya itu income-nya tergantung dari usaha kita masing-masing dan platform yang kita promosikan. Ya, jadi kalau Anda tepat, maka ya Anda bisa dapat lebih banyak ya, teman-teman. Bahkan yang sudah full time mengerjakan affiliate juga banyak ya. Nah, lalu gimana Mas cara kerjanya? Nah, sangat simpel teman-teman. Ya, kita hanya perlu ini ya. Jadi cara kerjanya adalah pertama, kita daftar dulu ke program affiliate-nya. Ya, misalkan Anda mau jadi affiliate di Shopee, ya Anda daftarnya ke Shopee. Kalau Anda mau jadi affiliate di TikTok, ya Anda daftar ke TikTok. Ya, kalau Anda mau jadi affiliate di afiliaja.com, ya Anda daftar dulu di afiliaja.com. Ya. Nah, kemudian setelah Anda terdaftar, lalu Anda sudah mulai bisa promosi. Ya, lalu Anda bisa bagikan link afiliasi, link produk. Anda tinggal pilih nih produk-produk mana yang Anda mau promosiin. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang mengklik link Anda promosi misalkan di media sosial, di WhatsApp, status WhatsApp, Anda chat teman Anda gitu ya. Kalau ada orang yang mengklik link produk Anda, lalu mereka membeli produk, nah maka nanti transaksi akan masuk ya, dan dicatat oleh sistem vendor ya. Nah, kalau mereka transfer, pembelian dikonfirmasi oleh penjual, barang dikirim, Anda akan mendapatkan komisi. Nah, begitu teman-teman. Jadi sebenarnya sangat simpel ya. Dari nomor 3 sampai 6 ini otomatis teman-teman. Anda nggak perlu lakuin sendiri ya. Anda cukup lakuin yang nomor 2. Anda bagiin link afiliasinya ya. Ini enaknya kalau Anda affiliate ya. Kemudian di sini teman-teman daftar program afiliasi ya. Jadi Anda daftar, lalu Anda mulai promosi produk, kemudian orang-orang menggunakan link referral Anda ya, mereka beli, lalu Anda dapat komisi ya. Sesimpel itu teman-teman. Ya, daftar, promosi, orang beli, Anda dapat komisi. Nah, lalu apa Mas kelebihan affiliate dibanding bisnis yang lain ya? Yang pertama, teman-teman, Anda tidak perlu bikin produk sendiri ya. Jadi banyak orang mau bisnis kadang-kadang bingung ya mau jualan apa gitu ya. Kalau Anda mulai bisnis, Anda jualan produk sendiri, maka resikonya besar. Contoh ya, Anda jualan, Anda mau buka rumah makan, bahkan yang pakai gerobak juga Anda perlu modal, teman-teman. Anda mau jual bakso keliling itu juga perlu modal, minimal gerobak Anda udah 10 juta lebih. Ya, belum lagi Anda beli yang lain ya, kompor, kemudian beli lagi alat-alatnya yang lain itu juga butuh modal. Ya, apakah pasti jaminan laku? Untung belum tentu juga. Ya, kalau Anda kelilingnya itu nggak sesuai marketnya ya nggak laku, teman-teman. Jadi ada resiko. Kalau nggak laku, Anda resikonya ya uangnya modalnya bisa mati ya. Tapi di affiliate Anda nggak perlu bingung karena produknya udah ada. Anda tinggal promosi. Ya. Yang kedua, tidak perlu ongkos kirim karena yang nanggung ongkos kirim adalah pembeli dan penjualnya, vendornya. Ya. Tidak perlu stok barang, teman-teman, karena affiliate kita hanya mempromosikan, ya, tidak perlu stok. Tidak perlu packing-packing kirim orderan, karena nanti ketika terjadi pembelian, yang packing bukan kita, tapi vendornya, ya. Kemudian tidak perlu customer support, karena vendor sudah siapkan, jadi kita hanya perlu promosi aja, nanti urusan teknis biar mereka menghubungi CS dari vendornya, ya. Kemudian tersistem dan serba otomatis, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda lihat enaknya affiliate tadi ya, mulai dari orang transfer, pembayaran, barang yang dikirim itu sudah otomatis, itu bukan tugas Anda ya. Kemudian modalnya kecil, hanya memerlukan koneksi internet saja. Kemudian bisa dikerjakan sambilan, artinya
Anda sudah punya pekerjaan utama juga nggak ada masalah, Anda bisa mengerjakan ini sambilan, ya. Kemudian fleksibel, bisa dikerjakan di mana aja, bisa menjadi sumber passive income, bisa hasilkan earning atau penghasilan tak terbatas, dan masih banyak lagi. Nah, ya, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, ini perbandingan affiliate marketing dengan bisnis yang lain, teman-teman ya. Jadi contoh di sini ada reseller, dropshipper, MLM, dan affiliate. Nah, kalau reseller itu pengirimnya adalah dia sendiri barangnya. Ya, dia ngirim sendiri. Kalau dropshipper itu yang ngirim merchant. Kalau MLM yang ngirim adalah stokis atau member itu sendiri. Ya. Kemudian untuk affiliate yang ngirim adalah merchant. Ya, merchant. Kemudian stok produk, teman-teman. Kalau reseller itu ada stoknya. Ya. Kemudian dropship tidak ada stok. MLM itu bisa ada, bisa tidak, tergantung. Kalau affiliate tidak ada stok. Ya, customer service, ya. Customer service kalau sebentar. Ya, kalau customer service itu reseller ada, dropship ada, lalu MLM ada, dan affiliate itu tidak ada. Ya, kemudian interaksi dengan customer, ya, kalau reseller itu pasti ada, dropship pasti, MLM pasti, affiliate tidak selalu. Ya, contohnya apa? Nah, contoh, kalau Anda pernah beli produk di TikTok, ya, mungkin Anda buka TikTok, ya, nggak sengaja ada orang yang Anda lihat, ya, orang promosi produk, lalu Anda tertarik. Anda mungkin nggak kenal ini orang, tapi Anda tertarik dengan produk yang dia tawarkan. Bagus juga ya produknya ini. Lalu Anda pencet keranjang kuningnya, lalu Anda beli. Pertanyaan saya, Anda ada interaksi nggak dengan yang bikin konten itu? Nah, hampir nggak ada. Tapi Anda beli kan? Nah, jadi makanya affiliate itu tidak selalu interaksi dengan customer. Bahkan seringnya tidak. Customer service juga tidak ya. Beda dengan yang lain. Yang lain Anda harus berhubungan langsung dengan pembeli. Mereka tanya-tanya, ya Anda harus siap ditanya gitu ya. Passive income kalau reseller tidak ada, dropship tidak ada juga karena mereka basisnya adalah menjual produk. Ya, MLM bisa dapat passive income, ya affiliate juga bisa iya. Tutup poin, reseller tidak ada tutup poin, dropship tidak ada tutup poin, MLM kebanyakan ada tutup poinnya, affiliate tidak ada tutup poin. Ya, tutup poin itu artinya untuk supaya bonus Anda keluar, komisi Anda keluar, Anda harus membeli produk sejumlah tertentu setiap bulan. Ya, itu namanya tutup poin. Biasanya di MLM ya. Keterikatan kalau di seller iya, dropship iya, MLM iya. Kalau affiliate itu tidak. Ya, tidak keterikatan. Oke. Kemudian, nah, di dunia affiliate sendiri teman-teman ada 3 tipe produk yang bisa Anda jual. Ya, yang pertama adalah barang atau produk fisik. Contohnya baju, skincare, hijab, buku, dan lain sebagainya. Nah, komisinya adalah berkisar 5-10%. Yang kedua adalah jasa, contoh ya jasa buat website, jasa Facebook Ads, jasa buat konten. Ini komisinya berkisar antara 5-20%. Yang ketiga adalah produk digital. Ya, contohnya apa Mas? E-book, e-course, mentoring online, coaching online, template design, ya, aplikasi juga bisa. Nah, produk digital itu komisinya 20-100%. Jadi lebih gede, ya. Nah, kenapa lebih gede, Mas? Karena produk digital itu teman-teman dia tidak ada HPP-nya. HPP itu harga pokok penjualan, ya. Jadi kalau kita membuat sebuah produk itu ada HPP-nya, modal ya untuk membuat produk itu. Contoh Anda jualan kue, ya. Nah, untuk membuat kue itu pasti ada modalnya. Tepung berapa, apa namanya, coklat berapa. Nah, itu namanya HPP. Misalkan modalnya 50.000. Lalu kan Anda jualan kan Anda pengen ambil untung, misalkan Anda ambil untung 20.000, ya Anda jual 70.000. Ya. Nah, kalau Anda affiliate, nggak mungkin Anda untungnya karena ada HPP, nggak mungkin Anda bisa kasih komisi 100% kan nggak mungkin. Ya, harga 70.000, komisi 70 nggak ada. Paling pol komisinya itu cuma 10%, itu paling banyak. Tapi ya lebih dari itu nggak ada. Nah, kalau produk digital, kenapa bisa gede? Ya karena belinya sekali, jualnya berkali-kali. Ya, jadi nothing tulus aja. Kalau kasih komisi 100% kan juga nggak ada modal lagi yang dikeluarin. Cuma sekali aja. Nah, itu ya. Nah, kita akan bahas ya. Kalau affiliate produk fisik, teman-teman, itu pilihannya banyak.
Produknya banyak ya. Kalau Anda lihat di marketplace itu banyak produknya dan marketnya lebih umum ya. Komisinya kecil 1% sampai 10%. Contoh di Shopee ya, ada waktu tunggu pengiriman. Jadi ketika Anda Anda beli barang di Shopee ya kan barangnya harus dikirim dulu ke Anda kan karena kan banyak produk fisik. Nah, misalkan Anda di Papua, kurang lebih 2 minggu nyampe ya. Begitu nyampe di Papua, ada waktu tunggu lagi tuh 5 hari biasanya. Kalau barangnya tidak ada komplain, ya aman, berarti baru Anda dapat komisi sebagai afiliatnya. Jadi ada waktu tunggu, ya, dan pencairannya lama, teman-teman. Ya, biasanya sebulan, ya. Kemudian ada perang harga, ini jelas ya. Kalau di marketplace itu uh, beda 1.000 aja orang udah pindah ya. Jadi ada perang harga ya. Oh, yang cari yang paling murah lah, makanya ya jualan di marketplace itu nggak gampang ya. Kalau Anda nggak ngeluarin iklan juga repot juga ya. Kalau produk Anda nggak unik ya repot, saingannya banyak ya. Pilihan produknya banyak. Nah ini ya, jadi pilihan produknya banyak. Jadi ya saingannya juga banyak teman-teman. Ya coba Anda ketik aja ya minyak goreng atau apa. Itu banyak banget yang jualan ya. Jadi saingannya banyak. Nah, ya. Oke. Lalu afiliat produk digital. Afiliat produk digital itu marketnya spesifik. Ya, tidak untuk semua orang. Tapi saingannya jadinya nggak banyak teman-teman. Ya, karena marketnya spesifik. Nah, komisinya besar, mulai dari 20% hingga 100%. Kemudian nggak ada waktu tunggu pengiriman, ya. Jadi kalau barangnya dibeli, dia transfer, ya udah langsung terkirim detik itu juga. Nah, bisa aksesnya di member area, di Google Drive, ya, seperti itu. Ya, di email gitu ya. Kemudian pencairannya cepat. Begitu transaksi selesai, ya komisinya langsung masuk, ya. Anti perang harga, ya tidak ada perang harga. Kemudian nggak perlu terlalu banyak produk. Yang penting uh, Anda ketemu produk winningnya gitu ya. Dan komisinya gede, udah aman teman-teman ya. Tapi kalau di produk fisik Anda harus jualannya yang banyak macamnya ya. Kalau enggak ya nanti komisinya kan kecil ya. Oke, nah ini saya ambil contoh teman-teman ya. Ada produk fisik dan affiliate produk digital. Nah, contoh di sini affiliate produk fisik. Contoh Anda jualan baju di Shopee ya. Anda jualan baju di Shopee. Saya tanya teman-teman, kalau baju harganya 100.000, komisinya 1%. Berapa rupiah komisinya teman-teman? Coba Anda ketik di kolom chat. Ya, harga baju 100.000. Lalu komisinya 1%. Berapa rupiah komisinya? Oke, 1.000 rupiah. Betul ya? 1.000 ya? Oke, jadi 1.000. Jadi kalau Anda jualan baju di Shopee, harga baju 100.000, Anda promosiin, laku, komisinya 1%, maka Anda dapat 1.000 perak. Ya, pertanyaan saya, kalau Anda mau dapat 1 juta, Anda harus jual berapa baju? Yuk, kalau Anda mau dapat 1 juta, Anda harus jual berapa baju? Oke, 1.000 baju. Oke, baik. 1.000 ya. Siap. Nah, pertanyaan saya teman-teman, ya, sanggup nggak kira-kira Anda jualan 1.000 baju sebulan untuk dapetin 1 juta? Itu baru 1 juta loh. Kalau Anda mau dapat 5 juta, artinya Anda harus jual 5.000 baju. Yuk, gampang, challenging, sulit, ya, atau wah nggak kebayang Mas ya. Ya, oke ya. Susah, oke ya. Sulit Mas, sulit persaingan ya. Oke. Nah, ya. Lalu gimana dengan produk digital? Kita lihat teman-teman. Misalkan Anda jual e-book ya, harganya sama 100.000. Oke. Nah, komisinya itu mulai dari segini ya. Nah, kita anggap aja komisinya 50%. Seperti yang ada di afiliaja.com. Itu rata-rata juga komisinya ada yang 50%. Bahkan ada yang 100% ya. Kalau harga jualnya 100.000, teman-teman, ya, komisinya 50%. Berapa rupiah komisinya? Yuk, berapa rupiah komisinya?
Berapa rupiah komisinya? Coba diketik di kolom chat. Berapa rupiah komisinya? Harga 100.000, komisinya 50%. Oh, 50.000 ya? Oke, jual satu ebook Anda dapat 50.000. Pertanyaan saya, kalau mau dapat 1 juta, Anda harus jual berapa ebook? Yuk, kalau mau dapat 1 juta, Anda harus jual berapa? Oke ya, 20 Mas. Oke, 20 ya. Nah, pertanyaan saya teman-teman. Oke, Anda milih mana kalau disuruh pilih? Sama-sama 1 juta, ya, dapat 1 juta. Milih jual 1.000 baju atau 20 ebook. Ya, produk digital atau fisik? Jual 1.000 apa jual cuma 20? Oke ya, 20. Oke ya, 20. Ya, oke ya. Oke. Nah, 20 ya, teman-teman ya. Yes. Ya. Nah, Mas, kalau gitu affiliate produk fisik nggak bisa sukses dong. Ah, enggak, teman-teman. Tetap bisa sukses. Cuma mainnya di quantity. Ya. Kalau Anda misalkan di sosmed Anda punya uh, followernya udah puluhan ribu orang, di Instagram juga udah puluhan ribu orang gitu ya. Nah, Anda jual 1.000 baju mungkin juga gitu loh. Tapi ya lebih challenging teman-teman. Ya. Nah, beda dengan produk digital karena komisinya gede, Anda nggak perlu jual terlalu banyak pun Anda tetap bisa dapat komisi yang sama gitu. Ya, ya tetap bisa dapat gede produk fisik, tapi ya itu harus banyak yang beli. Ya, challengingnya di situ. Oke, oke ya. Jadi pilih mana, fisik atau digital ya. Tadi kalau lihat sih banyak yang pilihnya produk digital ya. Oke. Nah, karena banyak yang pilih produk digital, kita akan coba bahas lebih lanjut tentang produk digital ya, affiliate produk digital. Oke ya. Mas, kalau saya mau jualan atau affiliate produk digital, apa yang saya harus lakukan ya? Apa yang harus saya jual nih ya? Oke. Yang pertama adalah Anda Anda pastikan produk digital yang Anda mau jual nantinya itu masuk kriteria irresistible irresistible product. Apa itu, Mas? Jadi produk yang sulit ditolak oleh orang lain karena manfaatnya diberikan jauh lebih banyak dari uang yang mereka keluarkan. Ya, jadi misalkan uh, saya dulu pernah ya jual kelas WhatsApp marketing teman-teman, ya ngajarin cara jualan laris di WhatsApp itu harganya 50.000 ya, tapi bisa dapat bonus bimbingan live 10 hari di WA, dapat modul, dapat bonus ebook ada 15 dan audiobook. Jadi harganya sangat murah dibanding benefit yang didapat. Nah, itulah irresistible product. Ya, jadi orang tuh mau beli juga nggak mikir karena banyak banget yang didapat. Yang kedua adalah cari produk yang dibuka evergreen. Ya, jadi ada dua tipe produk digital, teman-teman. Yang pertama adalah dijual musiman, ya, misal 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, gitu ya, atau 3 bulan sekali. Ya, ada lagi yang dibuka terus-menerus. Nah, Anda cari yang bisa Anda jual terus-menerus. Supaya apa? Supaya Anda tiap hari bisa jualan, gitu. Ya. Yang ketiga, cari produk yang komisinya besar. Ya, rata-rata affiliate, teman-teman, itu 30%. Kalau ada produk yang kalau ada produk yang komisinya lebih besar dari itu, biasanya ya ya saya ambil aja. Misalkan ada yang beri komisi 70%, ya udah saya jual itu. Ya. Sama capeknya tapi komisinya lebih gede, ya udah jualan yang komisinya lebih gede. Nah, ya. Jadi cari komisi yang besar. Kemudian yang keempat adalah cari produk yang pencairan komisinya cepat ya. Paling nggak Anda seminggu sekali Anda bisa cairin komisinya ya. Contoh di afiliator.com seminggu sekali Anda bisa pencairan komisi ya. Kemudian yang kelima ya, cari vendor yang memiliki banyak produk. Nah ya, kenapa harus banyak produk, Mas?
Ya, kalau Anda cuma punya satu produk, lalu Anda tawarin, sementara kontak Anda juga nggak banyak, ya. Nah, kebayang ya, mereka belum tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Anda nggak punya pilihan lain nih, ya. Ya udah mereka nggak belum beli ya, mereka nggak Anda nggak closing. Tapi kalau Anda punya produk yang lain, Anda tawarin kelas TikTok, dia nggak tertarik. Besok Anda tawarin kelas WhatsApp marketing, dia nggak tertarik. Anda tawarin kelas YouTube, oh dia tertarik, ya udah laku gitu, ya. Jadi kalau Anda punya banyak produk itu akan lebih baik, banyak pilihan. Jadi walaupun database Anda nggak banyak, tapi Anda bisa punya banyak pilihan. Ya, bisa closing berkali-kali ya. Oke. Nah, di Affiliate.com sendiri juga produknya banyak ya. Lebih dari 100 produk, teman-teman, kalau di Affiliate.com ya. Yang keenam, pilih produk digital yang niche edukasi. Nah, edukasi ini maksudnya apa, Mas? Edukasi itu ngajarin orang jadi pinter. Ya, contoh kelas WhatsApp marketing, ngajarin orang jadi pinter jualan di WhatsApp. TikTok ya, ngajarin orang jualan apa, promosin TikTok misalkan ya. Jadi yang sifatnya edukasi itu tidak akan ada matinya. Kenapa? Ya sama kayak sekolah, itu nggak akan ada matinya, teman-teman. Kenapa? Ya karena itu diperlukan banget pendidikan buat orang pinter ya. Jadi kalau Anda ngajarin sesuatu buat orang pinter itu nggak akan, marketnya pasti akan selalu tumbuh ya. Contoh, Anda ngajarin orang ya untuk cari duit di online, ya itu marketnya akan selalu ada, nggak akan pernah habis. Ya, karena selalu selalu aja ada orang yang pengen jadi pebisnis atau cari uang di online. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah Anda cari vendor yang bisa recurring income. Ya. Dengan sistem recurring, affiliate memungkinkan Anda mendapatkan penjualan berulang jangka panjang. Ya. Nah, ini artinya apa, Mas? Recurring itu adalah Anda sistem affiliate di mana Anda bisa mendapatkan komisi berulang dari satu pelanggan Anda yang membeli produk. Ya. Nah, jadi atau bisa dikenal juga dengan sistem lock konsumen, ya. Jadi kalau ada orang yang membeli lewat link Anda pertama kali di vendor itu, di platform itu, maka selamanya orang itu nanti beli produk di platform itu, Anda akan dapat komisi walaupun Anda nggak jualan. Nah, itu namanya sistem recurring atau sistem lock konsumen. Jadi Anda cukup ngajak sekali, dia beli produk, selamanya dia beli produk kembali, Anda tetap dapat komisi. Nah, ya itu bedanya. Nah, kalau sistem affiliate yang kedua adalah sistemnya namanya last click win. Jadi orang yang mengklik link terakhir yang punya, itulah yang dapat komisi. Ya, contoh kayak di TikTok, di Shopee itu sistem affiliate-nya pakai yang sistem last click win. Jadi kalau hari ini saya promosi produk yang ada di TikTok, misalkan saya promosi earphone, ya, saya promosi ke Sinta earphone pakai link saya. Lalu Sinta beli nih, ya. Nah, tentu saja saya dapat komisi. Tapi besok-besoknya ternyata Sinta udah ngerti, oh ternyata di TikTok barangnya bagus ya, banyak dan murah-murah. Akhirnya dia buka TikTok sendiri. Lalu dia cari barang sendiri, teman-teman, di TikTok. Dan dia beli, misalkan dia beli handphone, katakanlah di TikTok. Ya, pertanyaan saya, teman-teman. Di TikTok, kalau Sinta tadi buka TikTok sendiri, dia scroll-scroll, cari-cari toko sendiri, terus dia ketemu handphone, handphone dia cocok, dia beli. Saya dapat komisi nggak kalau di TikTok atau di Shopee? Yuk, oke. Jadi Sinta itu beli pertama kali lewat saya, ya, beli earphone. Lalu pembelian kedua di TikTok, dia nyari sendiri, dia buka TikTok sendiri, nggak lewat link saya. Pertanyaannya, saya masih dapat komisi nggak? Coba ketik di kolom chat. Tidak dapat, ya, ya, tidak dapat. Oke, iya nggak dapat ya. Nah, jadi padahal Anda yang memperkenalkan pertama kali si Sinta ya, tapi dia hanya pergi sendiri, nggak lewat link Anda lagi ya, Anda nggak dapat komisi. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau sistemnya lock atau sistem recurring, ya. Nah, contoh kalau di afiliaja.com kan sistemnya recurring tuh, ya.
Anda jualan produk, misalkan Anda jualan template nih, ya Anda jualan template yang ada di Avaya.com ke teman Anda, Sinta tadi. Lalu Sinta beli produknya ya, dan dia pertama kali tuh beli produk di Avaya.com. Anda dapat komisi. Nah, berikutnya Sinta tertarik nih untuk misalkan belajar bikin website. Nah, dia langganan Bioku. Pertanyaan saya, ya, Anda dapat komisi nggak kalau Sinta langganan aplikasi Bioku misalkan? Atau dia beli produk yang lain, misalkan brand pack gitu. Sistemnya sistem recurring. Anda dapat komisi nggak? Ya, dapat. Nah, itulah bedanya. Nah, paham ya? Itulah beda sistem recurring dan sistem last click win. Jadi kalau sistemnya recurring, Anda bisa dapat passive income. Sekali Anda jualan ke orang atau Anda ajak dia member, ya, kemudian next ke depan kalau dia beli produk, Anda dapat komisi. Walaupun Anda nggak jualan lagi. Oke. Paham ya teman-teman ya bedanya ya antara sistem recurring dan sistem last click win. Jadi contoh kalau Anda di afiliator.com, Anda berhasil misalkan Anda mengajak 1.000 orang untuk join member di afiliator.com. Lalu minggu pertama, dari 1.000 orang itu, misalkan ketika saya jualan produk A, dari 1.000 orang yang Anda undang, misalkan 200 orang membeli, ya maka Anda dapat komisi ya, katakanlah komisinya misalkan 30.000 ya, Anda dapat 30.000 kali 200, ya, nah itulah komisi Anda. Minggu kedua, saya jualan produk B, dari 1.000 orang yang Anda ajak, 300 beli. Ya, misalkan komisinya 30.000 per produk. Ya, Anda dapat lagi 30.000 kali 300 orang. Nah, ya. Bahkan Anda nggak jualan, tapi tetap dapat. Nah, asik nggak teman-teman? Asik nggak? Kalau Anda disuruh milih, Anda mau sistem yang mana? Sistem recurring atau sistem last click win? Yuk, sistem recurring atau sistem last click win? Iya, oke. Recurring, Mas. Oke, recurring. Ya, recurring ya. Capeknya kerja sekali tapi hasilnya bisa Anda nikmati terus ya. Di Afiliate.com tuh ada ya orang yang beliau itu setahun yang lalu itu aktif di affiliate ya, ngajakin kenalannya webinar ya, sebar ibu gratis gitu ya. Tapi udah setahun ini dia nggak aktif lagi. Tapi ya masih tetap dapat komisi teman-teman. Nah kenapa? Karena orang yang diajak setahun yang lalu itu sampai sekarang masih beli produk gitu. Tetap dapat komisi. Nah asik ya. Jadi ya menguntungkan affiliate ya. Oke, nah sekarang kita bahas, Mas. Gimana caranya, Mas? Kalau misalkan saya mau dapat 10 juta per bulan dari affiliate marketing, ya. Nah, affiliate teman-teman, tugas utamanya adalah Anda mendatangkan traffic atau mendatangkan calon pembeli ke vendor. Misalkan ya ke affiliate.com, ya. Anda ngajak mereka join webinar, Anda mengajak membagikan ibu gratis, mereka mendaftar jadi member. Nah, itulah tugas affiliate. Ya, mendatangkan calon pembeli ke vendor. Nah, gimana cara mendatangkannya, Mas? Nah, tentu saja Anda harus punya dulu trafficnya. Anda harus punya dulu calon pembelinya. Nah, gimana caranya? Ya, paling mudah, teman-teman, ya, nggak perlu bayar, yaitu Anda bangun sosial media. Ya, sosial media itu bisa Facebook, TikTok, Instagram, ya, karena disinilah Anda bisa mendapatkan banyak calon pembeli. Ya, setelah Anda bangun sosial media, yang kedua Anda bangun kolam calon pembeli. Jadi nanti dari sosmed ini Anda pindahkan orang-orang yang tertarik ke dalam sebuah kolam. Kolam di sini konteksnya adalah kayak ada Facebook, ada WA group, ada komunitas WA, dia itu namanya
kolam calon pembeli. Ya, nah Anda pindahkan mereka ke sini. Supaya apa? Supaya nanti Anda jualannya lebih mudah. Yang ketiga, jualan mengikuti pola vendornya. Ya, jadi kalau misalkan vendornya minggu ini jualan produk A, ya Anda juga ikut jualan produk A gitu, seperti itu. Oke. Nah, bangun sosial media. Mas, gimana caranya? Nah, pertama Anda harus tentukan dulu siapa target market Anda yang akan membeli produk digitalnya. Contoh, kalau di afiliate.com, target marketnya adalah para pebisnis online, orang-orang yang tertarik dengan bisnis online, orang-orang yang senang belajar bisnis. Itu cocok target marketnya, laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian, setelah Anda tentukan target marketnya, Anda bikin konten yang menarik bagi mereka, ya, yang bermanfaat bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti mau follow akun Anda, ya, mau follow akun Anda. Nah, kemudian baru nanti Anda berinteraksi dan membangun trust dengan mereka. Ada like, komen juga gitu ya. Sehingga terjadi kedekatan nanti di situ. Ya, itu bangun sosial media. Itu yang Anda lakukan di media sosial. Ya. Kemudian yang kedua adalah Anda bangun kolam calon pembeli. Anda posting di sosmed, Anda arahkan ke kolam Anda. Misalkan Anda bagi ibu gratis, Anda share webinar gratis, itu nanti yang mau ikutan Anda arahkan ke WA Anda dulu. Setelah mereka sampai di WA Anda, ya, baru nanti Anda kasih aksesnya. Seperti itu ya. Kemudian Anda sebarkan lagi konten-konten yang menarik itu di dalam kolam itu gitu ya, sehingga mereka nanti jadi betah, seneng ya, yang bermanfaat bagi mereka. Baru nanti yang ketiga Anda berinteraksi lebih intens guna membangun trust dengan mereka ya. Bisa Anda komen status mereka, bisa Anda japri seperti itu ya. Oke, yang ketiga baru Anda jualan mengikuti pola vendornya. Anda mulai sebar copywriting, Anda mulai follow up yang tertarik dan lakukan ini sampai terjadi penjualan atau closing ya. Nah, kemudian Mas kalau mau dapat 10 juta gimana dong? Nah, ya. Caranya simpel teman-teman. Anda tinggal pilih aja produk digitalnya, cari yang komisinya besar. Contoh, harganya 100.000, komisinya 70%. Ya udah, Anda jual produk itu aja. Satu laku, Anda dapat 70.000. Kalau target Anda adalah 10 juta, maka Anda bagi itu. Berarti sebulan Anda harus jual 145 penjualan. Kalau dibagi 30, maka sehari ketemu. Anda cukup jualan 5. Ya, kalau Anda jualan 5, maka Anda sudah mendapatkan eh, 10 juta per bulan. Nah, ya, jadi Anda cukup closing 5 per hari ya. Oke. Jadi targetnya adalah Anda pecah menjadi sampai ke harian ya. Jadi Anda pecah ke harian 5 per hari, Anda udah dapat 10 juta. Nah, ya. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita bahas passive income dari affiliate. Apakah mungkin Mas bisa dapat passive income dari affiliate? Mungkin banget ya. Nah, apa itu passive income? Passive income bahasa mudahnya adalah penghasilan yang bisa didapatkan tanpa harus bekerja keras lagi dari nol. Artinya, kerja kerasnya atau usahanya dilakukan pada tahap awal saja. Selanjutnya, penghasilan atau uang bisa menghasilkan tanpa harus kerja keras dari awal. Jadi ini teman-teman. Ya, jadi Anda melakukan usahanya dari awal gitu ya. Lalu Anda nggak melakukannya lagi pun, apa yang Anda lakukan sebelumnya itu masih ada hasilnya. Nah, itulah passive income. Ya. Nah, contohnya yang umum adalah misalnya paper aset, contoh saham, reksadana, deposito ya. Kemudian bisnis yang Anda tidak terlibat, contoh Anda punya modal, Anda berikan ke orang tertentu, misalkan Anda buka usaha laundry sebagainya, di mana Anda nggak terlibat. Nah, itu juga Anda bisa dapat passive income. Kemudian dari sewa properti, ya, misal ada sewa kos, ruko, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian
Pertanyaannya adalah, apakah passive income bisa didapat dari bisnis online? Apakah passive income bisa didapatkan dengan modal yang kecil? Ya. Nah, jawabannya adalah bisa, teman-teman. Salah satunya adalah lewat membangun bisnis affiliate marketing. Ya. Nah, gimana caranya, Mas? Itu, Mas, Anda cukup lakukan 3 tips ini. Ya, Anda lakukan 3 hal ini. Yang pertama, Anda join di vendor affiliate yang sistemnya lock atau recurring. Nah, ini wajib. Ya, supaya apa? Supaya setiap orang yang Anda ajak, ya, mereka beli produk, Anda dapat komisi terus. Ya, karena sistemnya mengunci atau sistem lock. Ya, jadi Anda harus cari affiliate vendor yang menggunakan sistem lock. Yang kedua, Anda pastikan vendornya ada sistem funnelingnya. Jadi rutin edukasi setiap minggu, produknya banyak dan spesifik niche-nya. Ya, jadi eh, nggak hanya sistemnya lock, ya, tapi harus ada sistem yang jualan otomatisnya. Ya, jadi misalkan ketika Anda eh, mengajak orang ke webinar, ya udah, nanti yang jualan bukan Anda, gitu. Contoh ya di webinar. Atau Anda membagikan ebook gratis. Ternyata nanti ketika mereka akses ebook gratisnya, di ebook itu nanti mereka akan menerima sebuah penawaran. Nah, kalau mereka beli produknya, maka Anda dapat komisi. Itu namanya sistem funnel. Ya, jadi Anda tugasnya nggak jualan, tetapi Anda mengajak mereka, mengarahkan mereka untuk mengakses produk tertentu, lalu nanti ada sistem funnelnya, itu yang akan bantu Anda jualan otomatis ke mereka. Nah, ya. Yang ketiga, Anda melakukan promosi produk affiliate di media-media online yang mendatangkan pengunjung jangka panjang. Ya, contoh Anda bikin konten di YouTube, blog, Instagram, TikTok, dan media online lainnya. Jadi nanti ketika udah nangkring tuh di sosmednya, kapanpun orang tertarik, orang beli, ya Anda tetap dapat komisi. Seperti itu. Nah, 3 hal inilah yang bisa membuat Anda bisa dapat passive income di affiliate marketing. Oke, yang pertama dan kedua ini tergantung dari vendornya. Yang ketiga itu dari usaha Anda sendiri. Ya, oke. Paham sampai sini teman-teman? Nah, lanjut. Nah, kalau Anda pengen dapat passive income, Anda harus join di affiliate funnel ya. Jadi yang ada funnelingnya nomor 2 nih. Jadi sistemnya sistem lock. Walaupun sistem lock, kalau vendornya nggak ada sistem funnelnya yang bantu Anda jualan, maka Anda akan kesulitan juga untuk jualan. Ya. Nah, sistem funnel ini membantu Anda jualan produk ke market Anda tadi yang Anda undang. Nah, sekarang saya tanya ke Anda affiliate, Anda mau jualan sendiri, ya, atau Anda mau dibantu juga jualannya oleh vendor, oleh sistem affiliate atau oleh SPG vendornya. Nah, saya tanya, Anda mau yang mana? Oke, dibantu Mas, dibantu. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau affiliate yang ada funnelnya, saya kasih contoh ya alurnya ya. Jadi Anda, contoh simpel di webinar juga bisa. Webinar itu juga bisa menjadi sebuah funnel. Ya, misalkan nih, Anda affiliate nih. Anda ngajak orang ke ikut webinar untuk belajar. Gitu ya. Lalu nanti ketika di webinar ya, uh, diberikan materi, kemudian misalkan ditawarin tuh di akhir gitu ya. Kalau misalkan pengen belajar lebih banyak lagi, Anda bisa ikut program ini. Lalu orang yang Anda undang itu dia ikut program lanjutan. Nah, Anda dapat komisi. Pertanyaan saya, Anda jualan apa enggak? Enggak, ya. Yang jualan siapa? Ya, pemateri di webinarnya ya, vendornya tadi. Sama juga dengan ada juga yang funnelnya ebook, ya. Jadi ebook gratis di dalamnya itu sudah dikasih produk rekomendasi. Jadi misalkan Anda membagikan ebook gratis, ya. Lalu di dalam ebook itu sudah ada direkomendasikan sebuah produk lanjutan. Nah, ya, jadi orang yang Anda bagikan ebook itu dia belajar ebooknya, dia dapat ilmunya, tapi di situ ada penawaran lanjutan.
Kalau orang itu tertarik untuk membeli produk lanjutannya, Anda akan dapat komisi. Bahkan Anda nggak jualan, tapi e-book itu yang bantu Anda jualan. Asik nggak tuh? Ya, Anda hanya membagikan e-book gratis, tahu-tahu e-book itu bantu Anda jualin ke atau menawarkan ke orang yang Anda bagian e-book itu. Ah, asik, mantap. Ya. Nah, itulah affiliate funnel, ya. Jadi kalau Anda mau dapat passive income, ya Anda harus join di affiliate funnel supaya Anda dibantu jualannya gitu. Ya, contoh di affiliate.com itu sistemnya juga ada funnelnya ya. Ada e-book, ada e-course, ada webinar, banyak ya. Oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Tugas Anda hanya mengajak orang atau traffic ke sini opt-in. Opt-in ini adalah form untuk daftar ya. Anda bisa bagiin e-book gratis, email course atau course untuk gratis, webinar dan lain-lain. Nanti kalau ada orang yang ke sini, mereka daftar, ya nanti akan di follow up oleh sistem saya dan kalau di Affiliate.com ya, lalu nanti mereka akan diberikan penawaran produk. Kalau mereka beli, Anda dapat komisi. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman cara kerja funnel ya? Jadi funnel itu banyak, ada webinar, ada e-book, e-course ya. Oke. Nah, inilah contohnya kalau sistem funnelnya berjalan ya. Contoh nih di affiliate.com ya, pakai sistem funnel juga. Nah, Anda lihat di sini ya teman-teman, Mas Abu Zizi ini beliau mendapatkan WA dari admin saya. Ini Anda lihat jamnya ya teman-teman ya. Anda lihat jamnya di sini ya. Jam 008 ya. Artinya ini jam 12 dini hari ya. Jadi dapat komisi nih karena ada yang beli produk. Ya. Pertanyaan saya, kalau jam segini nih, kira-kira Mas Abu ini masih atau sedang ngapain itu? Nggak tahu nggak? Anda bisa tebak nggak kira-kira jam 12 malam ini Mas Abu ini sedang ngapain? Yo, sedang ngapain teman-teman? Sedang ngapain kira-kira Mas Abu ini? Molor. Kebanyakan sih tidur jam segini ya. Atau mungkin begadang nonton bola. Atau mungkin lembur juga bisa. Tapi mostly adalah tidur. Nah, Anda kebayang nggak? Ya, Anda tidur aja Anda bisa dapat komisi. Nah, kebayang teman-teman? Itulah enaknya kalau sistem funnelnya jalan. Ya, jadi yang bantu Anda jualan, bantu closingin. Nah, ya, contoh juga lagi nih ada Mas Sigit ya. Ini juga sama ya, dapat komisi juga. Nah, ini juga sama dari Mas Hendri. Baru mau nyendok makan siang, Kodam datang tanpa diundang. Pergi tanpa diantar, Pak Eko. Aku nggak nolak Kodamnya rajin bawa cuan. Terima kasih ya. Nah, jadi ini Mas Hendri cerita waktu itu, dia lagi makan siang, tiba-tiba dapat WA ya dari admin saya kalau dia dapat komisi. Nah, Anda kebayang ya teman-teman ya. Jadi nggak jualan, lagi makan, tiba-tiba dapat komisi. Seru nggak teman-teman ya? Ini juga sama ya. Nah, ini juga sama. Happy cering-cering ya. Ada yang jam siang, ada yang tengah malam gitu ya. Ada yang pagi ya. Oke. Nah, ini juga sama. Ini salah satu affiliate juga ada Mas Sigit. Ya, Anda lihat teman-teman. Alhamdulillah terima kasih banyak Kak. Affiliate di affiliate account itu enaknya itu pakai sistem lock. Jadi kita cuma perlu dapetin list aja, yang flap aplikasinya juga mantap. Nah, Mas Sigit ini teman-teman sama sekali tidak jualan produk ya, karena saya kenal beliau. Beliau ini ngapain bisa dapat komisi segini banyak? 2,3 juta nih kurang lebih dalam seminggu atau 2 minggu semingguan ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau hanya membagikan e-book gratis ya, e-book gratis. Nah, di dalam e-book itu sudah ada funnel jualan produknya Visual AI. Jadi ketika e-book gratis itu dibaca oleh
kenalan beliau ini dan mereka tertarik untuk belajar lebih dalam, mereka akan membeli produk Visual AI ini yang ada di link e-booknya. Akibatnya apa? Akibatnya ya ini, komisi dapat ya nih rutin ya Mas Sigit dapat apa namanya penjualan dari sini nih. Tuh, ya. Nah, lihat. Padahal dia nggak jualan sama sekali teman-teman. Tapi setiap minggu bisa tarik komisi, tarik komisi, tarik komisi. Ya, oke. Nah, ini juga sama. Ada Mas Wahyu Mulyadi, ya, dapat komisi juga. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya, nah ini semua tanpa jualan teman-teman. Ya, jadi hanya mengundang membagikan ibu gratis. Oke. Nah, ini juga sama ya. Bahkan subuh teman-teman. Kalau Anda lihat ini ya, subuh. Anda lihat di sini ya. Jam 4.48, 4.35, 4.33, 4.34. Ya. Pertanyaan saya, teman-teman, ini Mas Oscar, Mas Sobirin, Mbak Santi, Mas Raihan. Kira-kira jam 4 ini mereka ngapain? Mostly ya kebanyakan tidur juga ya. Kecuali mungkin teman-teman yang Muslim ya. Mungkin udah bangun untuk sholat ya. Sholat ya. Oke. Tidur ya. Tidur betul. Tapi Anda kebayang nggak? Anda tidur aja ada sistem atau SPG online yang bantu Anda jualan. Nah, ya, Anda bisa dapat komisi. Kebayang nggak, teman-teman? Asik nggak kalau kayak gini? Nah, itulah enaknya kalau Anda jalanin affiliate funnel yang bantu Anda jualan. Meskipun Anda tidur, meskipun Anda liburan. Ya, nah, paham teman-teman? Mantap. Ya, asik ya. Nah, itulah enaknya kalau Anda join di affiliate funnel. Ya, oke ya. Nah, saya sharingkan sedikit pengalaman saya, teman-teman. Ya, waktu saya affiliate dulu, ya, saya ikut banyak sekali affiliate. Kenapa Mas kok banyak ikut affiliate? Karena waktu zaman saya dulu, tidak ada vendor affiliate yang produknya banyak ya. Rata-rata produknya dikit. Kemudian sistemnya juga beda-beda. Nggak ada yang lengkap banget tuh nggak ada. Yang pertama saya ikut ini, saya nggak jualan produk, saya hanya mengundang mereka ke webinar untuk belajar. Ya, nah saya udah ngundang 600-an, saya dapat komisi 5 jutaan. Waktu itu saya gabung di sini, saya bayar sekitar 300.000 teman-teman untuk gabung di affiliate-nya ya. Tapi saya udah balik modal kalau gitu ya. Nah, cuma ada kelemahannya sistem ini karena jualannya cuma di Zoom doang. Di luar Zoom dia nggak jualan teman-teman. Ya otomatis potensi komisinya kecil. Ya. Yang kedua, saya jualan produk di affiliate lain. Itu saya udah jualan 2.000 sales teman-teman. Nah, cuma sayang sistem affiliate-nya ini nggak lock. Ya artinya ya nggak murni lock gitu sehingga saya nggak bisa mendapatkan passive income dari orang yang sudah membeli produk saya seperti itu. Yang ketiga adalah ini saya dapat sekitar 10 juta ya. Saya awalnya beli produknya ini buat jualan, buat belajar ya ilmu jualan, lalu ada affiliate-nya yang menarik, akhirnya saya coba promosiin ya, dan laku saya dapat komisi 7,6 ya. Nah, 7,6 yang lebih uh, apa. Cuma sayangnya ya, sistem ini waktu itu vendornya agak curang. Curangnya gimana? Dia jualan satu produk itu menggunakan sistem recurring. Tapi di dia jualan produk lain itu pakai website yang lain ke orang lain. Nah, ke database yang saya undang, yang saya kumpulkan. Nah, efeknya apa? Kalau dia jualan menggunakan website yang lain ya saya nggak dapat komisi dong. Karena nguncinya kan di website ini, teman-teman. Nah, itu yang saya nggak senang waktu itu ya. Ya, saya udah capek-capek ngumpulin orang, ternyata dijualan produk lain pakai nama orang lain kan saya nggak mau. Ya, tapi banyak affiliate yang nggak sadar ya. Banyak affiliate yang yang penting kan dapat komisi gitu. Tapi Anda nggak mikir ke depannya. Kalau sistemnya nggak sistem lock, lalu vendornya main belakang seperti ini ya Anda rugi dong.
Anda udah ngumpulin orang banyak, berikutnya vendornya jualan produk yang lain, Anda nggak dapat komisi lagi. Gitu. Paham ya teman-teman? Lalu ini juga affiliate yang keempat saya ikuti, ini lumayan, saya dapat sekitar 5 juta. Ya, bagus sistemnya recurring. Cuma sayang, jualannya nggak rutin. Yang jualannya cuma sebulan sekali. Nah, kebayang teman-teman ya, Anda cuma dapat komisi sebulan sekali, kan nggak seru ya. Pengennya kan tiap minggu bisa dapat gede ya. Makanya jualannya harus banyak tiap minggu juga gitu.